Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Syafian NIM 20233039, Program Studi D3 Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, Bapak dan teman-teman semua, kali ini saya akan menjelaskan tentang tab insert yang ada pada Microsoft Word 2010. Baiklah, saya akan membuka Microsoft Word 2010 terlebih dahulu. Nah, setelah itu saya akan ke tab insert-nya. Nah, di bagian tab insert ini ada 7 report yang ada. Yang pertama ada page, yang kedua tables, yang ketiga illustration, yang keempat links, yang kelima header and footer, yang keenam text, dan yang ketujuh symbols. Baiklah, yang pertama saya akan membahas group page, yang mana yang di dalam group page ini ada cover page, blank page, dan page break. Cover page ini berfungsi untuk memilih dan menyisipkan halaman sampul dengan berbagai gaya atau bermacam-macam gaya. Yang mana di sini banyak sekali macam-macam gaya, jadi kita tinggal klik saja, nanti dia akan muncul. Saya akan mengklik yang misalnya saja, saya akan klik ini misalnya kan, yang puzzle. Nah, di year ini kita bisa klik apa kata-kata sampul yang ingin kita bikin. Misalnya saja saya ingin bikin 2010 misalnya. Nah, type the document title ini misalkan dokumen kita itu tentang apa gitu. Nanti kita klik situ. Tentang pengenalan tab insert pada Microsoft Word 2010. Nah, di sini kita bisa bikin sampul apa yang menarik. Setelah itu, di dalam group page ini ada blank page. Blank page ini berfungsi untuk menyisipkan halaman kosong dalam dokumen Microsoft Word yang sedang kita bikin. Kita buat. Misalnya saja kita bikin di sini Microsoft Word 2010. Nah, kita bikinnya ini di halaman kedua, misalnya halaman pertama kan, kita klik blank page ini. Nah, kita langsung menuju halaman baru yang kosongnya, artinya kan blank kosong, halaman kosong kan, blank page ini. Kita akan langsung menuju ke halaman kosong. Jadi kita nggak perlu tekan enter, banyak-banyak sampai panjang sampai ke halaman berikutnya kan. Itu membutuhkan waktu yang lumayan lama lah kan. Jadi kita cukup klik blank page, akan muncul halaman kosong dalam. Nah, di dalam group page ini ada yang namanya page break, yang mana page break ini berfungsi untuk memisahkan teks atau paragraf dengan satu halaman kosong. Misalnya saja kita akan mengcopy ini kan, ini Microsoft kan, nanti kita klik page break ini, kan kita klik di Microsoft aja kan, nanti kita ingin Word 2010 nya itu di halaman kosong. Jadi kita klik aja page break ini, langsung muncul di halaman kosong. Jadi kita nggak perlu tekan enter banyak-banyak gitu kan, membutuhkan waktu yang lama. Nah, reborn yang kedua ada group tables. Group tables ini hanya berisi icon table saja, yang mana icon table ini berfungsi untuk menyisipkan tabel. Pengelolaannya sendiri dilakukan dengan memanfaatkan kotak dialog insert table, yang mana pengelolaannya kita menggunakan insert table atau draw table atau Excel spreadsheet atau quick tables. Nah, misalnya saja kita ingin bikin tabel gitu. Nah, kita bikin tabelnya gini. Kita ingin 2 kolom, 2 ke samping, 5 ke bawah misalnya kan. 5.
Nah, kita klik aja gitu. Nah, ini akan muncul. Kita bikin apa gitu. Misalkan di sini nama, terus program studi. Nah, kan udah ada nih 2 kolom, 5 baris ke bawah. Selanjutnya, jika kita ingin membuat tabel, maka kita cukup bikin seperti ini. Nah, misalkan kita bikin kan, yang bawah ini nggak perlu pakai garis gitu, jadi kita bikin kayak gitu aja. Kalau ingin kita bikin tabel sendiri, kita bikin di bagian draw table ini. Kalau ingin insert tabel ini bisa gampang. Misalkan kolomnya ke samping ada 4 dan barisnya kita ingin barisnya 10 misalkan. Klik 10, lalu kita klik aja OK. Kalau misalkan kita ininya yang baru, ini kan yang dari tabel ini, kita bikin tabel yang baru lah ya. Oke. Kita insert tabel kan, jadi kita nggak perlu yang di bagian ini kayak gini kan. Kita bikin insert tabel. Kita klik aja, misalkan kolom kita ingin kolomnya 6, misal. Terus barisnya ada 10. Kita klik aja OK. Jadi otomatis langsung ada. Karena kita ingin memperkecil ini tabelnya. Ini kolom nomor misalkan. Nomor. Nama. Umur. Terus misalkan kita add badan. Badan. Nah, ini tuh otomatis 10 ke bawah, 6 ke samping. Nah, selanjutnya di tab insert ini ada group illustration. Di group illustrations ini ada 6 icon. Yang mana icon yang pertama ada picture, clip art, shapes, smart art, card atau screenshot. Di bagian picture ini berfungsi untuk menyisipkan gambar yang tersimpan di dalam komputer atau DVD atau media penyimpanan yang lainnya. Misalnya saja, saya ingin menyisipkan gambar yang ada di dalam laptop saya, yaitu nih, saya sisipkan kan. Jadi dia otomatis ada langsung di sini. Selanjutnya clip art. Clip art ini berfungsi untuk menyisipkan gambar-gambar ilustrasi yang tersedia di library program Microsoft Word kita. Selanjutnya ada shapes. Shapes ini berfungsi untuk menyisipkan objek gambar auto shape seperti gambar bangun datar, bangun ruang, gambar anak panah, dan gambar persegi. Ini gambar persegi. Kan, atau kita ingin segitiga gitu, segitiga ini, atau kita ingin di shapes ini kita ingin menyisipkan panah, misalkan panah. Nah, ini kan. Selanjutnya ada smart art. Smart art ini berfungsi untuk menyisipkan gambar dalam bentuk organization. Contohnya penggunaan icon ini adalah ketika membuat struktur organisasi. Tentunya dengan model yang telah disediakan oleh Microsoft ini. Misalkan kita ingin bikin struktur organisasi. Kita inginnya kan banyak nih. Atau kita inginnya misalkan kayak nih. Kita ingin bikin ini kan. Misalkan kita ini ketua. Segala macamnya kita bisa itu untuk lanjutkannya ke bawah gitu. Ada smart art ini. Nah, kalau di bagian card ini berfungsi untuk menyisipkan diagram
yang terkait dengan data yang telah kita buat. Misalkan kita udah bikin data gitu, terus kita ingin pakai diagram kan, kita klik aja gitu. Nanti akan muncul diagram yang kita klik tadi. Sebentar ya. Muncul ini langsung, dia juga langsung bisa ke Excel gitu. Excel. Misalkan di sini. Jadi kalau misalkan kita udah bikin data, dia akan otomatis gitu di sini nih. Kalau kita isi datanya di yang Excel tadi, di data misalkan. Nah, kita edit kan. Kita bikin di sini di kategori ini kita bikin apa gitu. Di sini kita bikin apa, nanti akan keluar di itunya, di diagramnya. Nah, setelah itu ada screenshot. Screenshot ini berfungsi untuk mengambil dan menyisipkan objek gambar dari hasil tanpa layar komputer. Misalnya saja saya ingin screenshot. Itu udah ter-screenshot tadi itu. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke group links. Group links ini ada ikon-ikon yang ada di group links ini. Yang pertama hyperlink, yang kedua bookmark, yang ketiga cross reference. Hyperlink ini berfungsi untuk menautkan teks atau objek tertulis dengan file lain. Biasanya ini dengan ada jaringan data ya. Setelah itu ada bookmark. Bookmark ini berfungsi untuk membuat penanda buku. Yang ketiga ada cross reference. Cross reference ini berfungsi untuk membuat referensi antar file. Selanjutnya kita akan menuju ke grup header and footer. Di grup header and footer ini ada 3 icon. Yang pertama header, yang kedua footer, yang ketiga page number. Header ini berfungsi untuk menambahkan atau mengatur bagian atas kepala halaman Microsoft. Misalnya saja kita ingin bikin ini kan. Misalnya di sini kita ingin bikin sekolah kita, misalkan saya kan di university. Ini kan di bagian atas. Nah, selanjutnya di grup header and footer ini ada folder. Kalau di folder ini di bagian bawahnya. Di bagian bawahnya misalkan kita bikinnya di bagian bawah. Di bagian bawah kita bikinnya misalkan apa gitu ingin kita bikin. Nah, kita bisa kan. Selanjutnya ada page number. Page number ini penomoran halaman yang berfungsi untuk menambahkan penomoran halaman. Misalnya kita bikin di bottom of page penomorannya. Nah, ini kan di bawah langsung otomatis kan ada 2 di sini. Nah, jika kita ingin di atas, kita ingin di atas, kita klik aja ini. Jadi kita terserah kita inginnya di bawah atau di atas. Di dalam grup teks ada textbooks yang berfungsi untuk menyisipkan kontak yang berisi teks. Bookmarks berfungsi untuk melakukan pengaturan teks instan dan sebagainya. Word art ini berfungsi untuk menyisipkan teks dengan gaya artistik yang menarik. Misalnya saja kita bikinnya lakukan gaya teks ini kan gaya teksnya. Nah, ini drop cap berfungsi untuk menyisipkan huruf dengan ukuran yang lebih besar di awal paragraf. Contohnya saja kayak ini, kayak yang ada di gambar drop cap ini ada huruf besar, dan nanti diikuti oleh kata-kata yang biasa, kata-kata yang kecil gitu, huruf besarnya di awal paragraf. Signature line berfungsi untuk menyisipkan tanda tangan digital. Jadi kita menyisipkan tanda tangannya langsung aja di signature line ini. Selanjutnya ada date and time.
yaitu berfungsi untuk menyisipkan tanggal dan waktu yang tertinggi. Selanjutnya ada objek, berfungsi untuk menyisipkan objek dengan ekstensi objek, thinking, embed all. Nah, terakhir, pada group symbols. Pada group symbols ini ada dua icon. Icon yang pertama yaitu equation, yang kedua symbols. Equation ini berfungsi untuk menyisipkan karakter khusus atau simbol yang berhubungan dengan suatu persamaan, terutama yang berkaitan dengan materi seperti matematika dan fisika. Contohnya saja, nah ini simbolnya. Contohnya seperti ini ya. Selanjutnya, pada symbols ini berfungsi untuk menyisipkan simbol atau karakter khusus yang telah disediakan pada Microsoft Word. Misalkan kita menyisipkan ini, more symbols ada. Nah, ini dia. Jika kita klik more symbols, akan keluar ini. Nah, demikianlah pembahasan saya tentang tab insert yang ada pada Microsoft Word 2010. Lengkap dengan grup yang ada, 7 grup yang ada, dan icon-icon setiap grup. Jika ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.